Elias, seorang pemuda dengan tatapan kosong, duduk di kereta api tua. Diterangi lampu minyak. Suara gemeretak roda di atas rel bercampur dengan desiran angin dan dentingan lonceng kereta, mengiringi perjalanan Elias menuju tujuan yang tak pasti. Di seberang Elias, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam, membaca buku tua. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Elias, suaranya berbisik. "Kita baru saja meninggalkan kota," jawab wanita tua itu tanpa menoleh. "Masih panjang perjalanan kita, nak." Elias menghela napas, "Aku tak sabar untuk sampai di tujuan. Kita semua memiliki tujuan, nak. Tapi perjalanan inilah yang sesungguhnya bermakna." Kereta api melaju, meninggalkan kota di belakang. Cahaya matahari pagi menerobos jendela, menyorot pemandangan pedesaan yang hijau dan subur. Suara burung berkicau dan gemericik sungai mengisi udara. Elias terkesima, luar biasa, seperti lukisan. Wanita tua itu tersenyum, "Ya, dunia ini penuh dengan keajaiban, nak. Jika kau mau melihatnya." Kereta api memasuki terowongan gelap. Suara gemeretak roda semakin keras, bercampur dengan suara tetesan air dari dinding terowongan. Elias merasa sedikit takut. "Gelap sekali," wanita tua itu berkata. "Kegelapan adalah bagian dari perjalanan, nak. Tapi ingat, cahaya selalu ada di ujung terowongan." Segera, kereta api memasuki kota yang ramai dan penuh warna. Suara klakson mobil, deru mesin, dan suara orang-orang berbincang memenuhi udara. Elias tercengang. "Kota ini luar biasa." Wanita tua itu mengangguk. "Ya, nak. Kota adalah tempat pertemuan berbagai budaya, berbagai mimpi." Kereta api melaju dengan pelan, melewati padang pasir yang luas dan tandus. Hanya suara angin yang berdesir dan suara kereta yang terdengar. Elias merasa sedikit sedih. Padang pasir ini terasa sunyi. Wanita tua itu berkata, "Nah, tapi sunyi juga bisa menjadi tempat untuk merenung, untuk menemukan ketenangan dalam diri." Kereta api kembali memasuki terowongan gelap. Kali ini, terowongan terasa lebih panjang dan lebih gelap. Elias merasa sedikit takut. "Kita sudah dekat dengan tujuan, bukan?" Wanita tua itu berkata, "Ya, nak. Tapi perjalanan belum berakhir." Cahaya terang menerobos jendela kereta, menyorot pemandangan pantai yang indah. Suara ombak yang menerpa pantai terdengar lembut. Elias terkesima. "Laut." Wanita tua itu tersenyum. "Ya, nah, laut adalah simbol kebebasan, tempat di mana kita bisa melupakan semua beban hidup." Elias menghela napas. "Terima kasih, nenek. Perjalanan ini luar biasa." Wanita tua itu berkata, "Sama-sama, nak. Ingat, perjalanan hidup ini penuh dengan keajaiban, jika kita mau melihatnya." Kereta api melaju terus, meninggalkan Elias dan wanita tua itu di belakang. Perjalanan mereka mungkin telah berakhir, tapi perjalanan hidup mereka terus berlanjut. Mereka telah belajar bahwa perjalanan hidup tidak hanya tentang tujuan, tapi juga tentang perjalanan itu sendiri, tentang semua keindahan dan tantangan yang dihadapi di sepanjang jalan. Kereta api terus melaju, meninggalkan Elias dan wanita tua itu di belakang. Elias, yang awalnya merasa gelisah dan tak sabar mencapai tujuan, kini merasakan ketenangan yang tak terduga. Perjalanan, yang awalnya terasa membosankan, telah membuka matanya pada keindahan dan makna yang tersembunyi di balik setiap momen. Ia teringat kata-kata wanita tua itu, "Tujuan? Kita semua memiliki tujuan, nak. Tapi perjalanan inilah yang sesungguhnya bermakna."
Elias mulai menyadari bahwa perjalanan hidup tidak hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang pengalaman yang dipetik di sepanjang jalan. Kereta api memasuki sebuah kota kecil yang tenang. Rumah-rumah kayu bercat warna pastel berjajar rapi di sepanjang jalan. Aroma kue dan kopi tercium dari toko roti kecil di sudut jalan. Elias turun dari kereta dan berjalan-jalan di kota itu, menikmati suasana damai yang menenangkan. Ia bertemu dengan penduduk setempat yang ramah, yang dengan senang hati berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Elias mendengarkan dengan saksama, terpesona oleh kisah-kisah sederhana yang penuh makna. Ia belajar tentang nilai kerja keras, tentang pentingnya hubungan antar manusia, dan tentang keindahan hidup yang sederhana. Elias menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan tujuan besar dan ambisius. Terkadang, keindahan dan makna tersembunyi dalam hal-hal kecil, dalam momen-momen sederhana yang seringkali kita lewatkan. Ia kembali ke kereta api, merasa lebih tenang dan bijaksana. Ia telah menemukan makna baru dalam perjalanan hidup, sebuah makna yang tidak terikat pada tujuan akhir, tetapi tertanam dalam setiap langkah yang diambil, setiap pengalaman yang dipetik, dan setiap hubungan yang terjalin. Kereta api terus melaju, membawa Elias menuju tujuan yang tak pasti. Namun, kini ia tidak lagi merasa gelisah. Ia telah menemukan ketenangan dalam perjalanan itu sendiri, sebuah ketenangan yang terlahir dari kesadaran akan makna hidup yang sejati. Kereta api membawa Elias melewati hamparan padang rumput yang luas, dihiasi bunga liar berwarna-warni. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput segar dan tanah basah. Elias duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan yang menenangkan. Ia teringat kembali pertemuannya dengan wanita tua di kereta. Kata-katanya masih terngiang di telinganya, "Ingat, perjalanan hidup ini penuh dengan keajaiban, jika kita mau melihatnya." Elias mulai menyadari bahwa keajaiban itu ada di mana-mana, hanya menunggu untuk ditemukan. Ia melihat sekawanan burung camar terbang rendah di atas padang rumput, sayap-sayapnya menari di udara. Ia melihat sekelompok rusa berlarian di kejauhan, tubuh mereka yang ramping bergerak dengan anggun. Ia melihat seorang petani tua sedang membajak sawah, tubuhnya yang kekar bergerak dengan lincah. Setiap pemandangan yang tertangkap matanya, setiap suara yang terdengar di telinganya, membawa pesan tersendiri. Ia merasakan keindahan alam, kekuatan hidup, dan keuletan manusia. Kereta api memasuki sebuah hutan lebat. Cahaya matahari sulit menembus dedaunan rimbun, menciptakan suasana remang-remang yang misterius. Suara kicauan burung bercampur dengan gemerisik daun, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Elias berjalan-jalan di hutan, menikmati suasana sejuk dan tenang. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, akar-akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Ia melihat lumut hijau yang menutupi batu-batu besar, menciptakan pemandangan yang indah. Ia merasakan kekuatan alam yang maha dahsyat, yang telah menciptakan hutan ini dengan segala keindahan dan misterinya. Ia merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan alam yang luas dan penuh keajaiban. Kereta api kembali melaju, membawa Elias menuju tujuan yang tak pasti. Namun, kini ia tidak lagi merasa gelisah.
Ia telah menemukan ketenangan dan kebijaksanaan dalam perjalanan hidup, sebuah perjalanan yang telah membuka matanya pada keindahan dunia dan makna hidup yang sejati. Kereta api melaju dengan tenang, meninggalkan hutan lebat di belakang. Elias duduk di kursinya, merenungkan segala keindahan yang baru saja dilihatnya. Pemandangan alam yang megah dan kehidupan liar yang harmonis telah meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. Saat kereta melintasi sungai yang mengalir jernih di antara pegunungan, Elias merasa ketenangan yang luar biasa. Air sungai mengalir dengan lembut, menciptakan melodi alam yang menenangkan. Ia melihat ikan-ikan kecil berenang di dalam sungai, bebas bergerak di alam mereka. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, cahaya senja menyinari langit dengan warna-warna yang memukau. Elias terpesona oleh keindahan alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Ia merenungkan tentang keajaiban alam dan bagaimana setiap elemen alam saling terkait dan berkontribusi satu sama lain. Kereta api melaju melewati ladang-ladang yang luas, dihiasi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Bau harum dari tanah yang baru disirami hujan menguar di udara. Elias merasakan kehidupan yang tumbuh dan berkembang di setiap pojok ladang, menciptakan panorama yang memukau. Saat malam mulai turun, langit mulai dipenuhi oleh gemerlap bintang-bintang. Elias menatap ke langit yang gelap, merenungkan kebesaran alam semesta dan tempatnya yang kecil di dalamnya. Ia merasa terhubung dengan alam dan memahami bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kereta api terus meluncur, membawa Elias menuju petualangan yang tak terduga. Namun, kini ia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia telah belajar bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan makna, asalkan kita bersedia melihatnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan pikiran yang tenang, Elias melanjutkan perjalanan hidupnya dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawanya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan alam semesta yang luar biasa ini.
bagus.